Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi Pastor Joseph Pauljang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan, bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, bahkan kami mau tetap setia untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Terima kasih Bu Elia Esther. Amin. Terima kasih Bu Elia Pandi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Nerliana. Bacaan firman Tuhan dari kitab Raja-Raja yang pertama, Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 53, saya bacakan sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu, sehingga badan tuanku raja menjadi panas." Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisah, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari ke depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Zohelet yang ada di samping Enrogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Lalu berkatalah Nathan kepada Betsheba, ibu Salomo, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu, baiklah kuberi nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku? Apakah sekarang Adonia menjadi raja?
Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu. Jadi masuklah Batsheba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua dan Abisah, gadis Sunem itu, melayani raja. Lalu Batsheba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, "Ada yang kau ingini?" Lalu perempuan itu berkata kepadanya, "Tuanku raja, tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang, lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan, dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar dan Yoab, panglima itu. Tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Dan kepadamulah, ya Tuanku Raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuanku. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah. Segera sesudah Tuanku Raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Selagi Batsheba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Natan. Diberitahukan kepada raja, "Itu ada Nabi Natan." Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Natan berkata, "Ya Tuanku Raja, Tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan, dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima, dan Imam Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, 'Hidup Raja Adonia!' Tetapi hambamu ini dan Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal ini terjadi dari pihak Tuanku Raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuanku." Lalu Raja Daud menjawab katanya, "Panggillah Batsheba perempuan itu masuk, menghadap raja dan berdiri di depannya." Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu. Demi Tuhan Allah Israel, dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku." Lalu Batsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup Tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada." Mereka masuk menghadap raja.
Dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanku ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana, menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan, Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta Tuanku Raja Daud. Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup, dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia, ketika mereka baru habis makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, dia berkata, apakah sebabnya kota begitu ribut? Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan, anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, masuklah, sebab engkau seorang kesatria, dan tentulah engkau membawa kabar baik. Tetapi Yonatan menjawab Adonia, tidak, tuanku, tidak. Tuan kita, Raja Daud, telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Zadok dan Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Zadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku
yang aku sendiri masih boleh saksikan. Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit, dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah, serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia tak akan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka selai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Ya, mari kita lanjut dari pembacaan Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 30. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum. Firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakkan Isa, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Isa memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya. 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita.
Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Emor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepas mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir
kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Repan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah, maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Kemasaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pemimpinan Yosua dibawa dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk para lektor yang sudah membacakan bacaan Alkitab hari ini. Terima kasih untuk Bunda Erliana, Pak Kasianus Dino, Bu Eprata, dan Pak Enardo. Iya Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan judul Penerus Nabi 26 yang akan disampaikan oleh Gembala kita Pastor Joseph Paulus. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa saudara. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Jaga hidup dalam kekudusan dan yang paling penting konsisten. Jangan lupa ya, konsisten ya. Tahun ini tahun malaikat Tuhan melindungimu dalam badai, tidak perlu takut dengan badai apapun, karena itu malaikat Tuhan yang Tuhan kirim. Jaga hidupmu dalam kekudusan, karena badai ini ya sangat sensitif dengan ketidakkudusan. Ya,
Ingat-ingat ya, kamu menang. Maksimum 2 tahun kamu lepas. Kamu semua akan mengalami terobosan. Ya, saudara, bicara tentang pengganti Nabi 26 memang sulit, saudara ya. Sampai sekarang saya berdoa kepada Tuhan. Ya, dan saya mencari siapa yang bisa jadi apprentice, ya saudara ya. Ini tugasnya berat sekali ya. Makanya Tuhan kasih kepercayaan dari masyarakat yang luar biasa ya. Dan dana itu tidak pernah saya sentuh buat pribadi saya. Sekalipun yang dikirim ke Eropa pun tidak saya sentuh untuk pribadi. Ya, dan berkali-kali saya bilang malam-malam seringkali kita nombokin. Ya, sudah seringkali kita malah nombokin. Nah, tetapi saudara, memang ya pewaris ini, pewaris kenabian itu memang berat sekali. Yang namanya orang-orang yang diberi mandat untuk melayani Tuhan, Anda harus punya hati seperti Stefanus, saudara. Anda harus punya hati seperti Stefanus. Ya, kalau Salomo itu kan bijak, berhikmat, dan dia didukung oleh para imam. Artinya apa? Orang-orang yang berdoa, itu aja bisa luput. Itu saja bisa, doa saja tidak cukup, saudara. Orang seperti Salomo yang sudah berhikmat dan didukung dengan oleh Nabi Nathan dan para imam, Imam Zadok, Benaya, Yoyada, saudara. Ya, artinya kan ini orang hidup di dalam kesalehan. Kesalehan itu nggak cukup. Wah, Pak Paul GR, lagian siapa yang mau jadi nabi, yang mau gantiin Nabi 26, siapa yang mau? Bukan masalah siapa yang mampu, yang mau aja belum tentu ada. Belum tentu ada orang mau segila saya. Ada orang ya mau, sekalipun mau pun ya bukan masalah tidak mampu, saudara ya. Masalahnya seringkali yang menjadi halangan, menjadi gagal. Ya, adalah satu, ya, nggak mau rugi. Dua, ya orangnya ingin cari nama. Saya selalu menemukan berkali-kali para apologet ini ya. Tadi saya tadi malam itu saya teleponan sama Pastor Daniel Oden itu ya. Kita teleponan, itu telepon yang cukup lama ya, kita ngomong-ngomong masalah serius cukup lama. Biasanya Oden itu kalau ada masalah-masalah gitu nggak mau lama-lama gitu ya. Tapi hari itu kita ngomong cukup lama ya tadi malam itu ya. Masalahnya ya, ya orang itu nggak mau rugi. Ya, beliau bilang begitu ya. Satu, orang itu nggak mau rugi. Ceritanya untung rugi. Aku dapat apa? Aku dapat apa? Kedua, orang itu pengennya dapat nama. Kalau sudah cerita, ya dapat nama dia nggak mau. Lalu beliau kasih ilustrasi orang-orang yang dipenggal kepalanya di dalam Wahyu 20 ayat 4. Mengapa dipenggal kepalanya? Artinya orang-orang ini nggak dapat nama apa-apa. Orang-orang dipenggal kepalanya, kita nggak kenal siapa dia. Orang ini jadi nggak terkenal. Orang-orang yang siap dipenggal kepalanya. Orang-orang, jangankan mau berkorban demi Yesus, saudara ya. Anda kehilangan nama saja, Anda tidak, ya misalnya nih, ini Pak Dr. Yuwono nih, jadi pembina yayasan. Tiba-tiba disingkirkan, saudara, ngamuk, saudara. Misalnya, baru segitu saja sudah ngamuk, ya kan? Ya kan, wah saya nggak diajeni, nggak dihormati. Ya, wah berapa kali kita insiden ya saudara ya. Siapa yang tanda tangan dulu? Oh saya maunya tanda tangan terakhir. Kadang-kadang masalah tanda tangan saja orang maunya tanda tangan terakhir ya saudara ya. Tanda tangan terakhir antara mau cari selamat buat diri sendiri. Kedua, dia merasa yang lain itu lebih rendah dari dia. Dia harus duluan. Dia harus terakhir tanda tangannya. Nah, dua hal itu tadi ya, saudara ya, Koden sampaikan ya. Dua hal itu tadi. Satu, orang tuh nggak mau rugi. Untungnya untung rugi, saudara ya. Orang mau melayani Tuhan, ngitungnya untung rugi. Kedua, orang itu mau cari nama. Terus saya merenung ya, waktu beliau ngomong itu, saya ngomong, iya ya, kenapa saya dulu, waktu saya deklarasi jadi Nabi 26, saya kok ya selong boy aja ya. Ya karena saya nggak mikir cari nama ya, saudara ya. Karena nggak mikir cari nama, Tuhan percayakan nama itu kepada saya, saudara ya. Orang-orang mencoba mendeklarasikan diri menjadi nabi, semua pada gagal semua ya. Dari Tanpa Raki lah, siapa kan semuanya mengaku dia nabi Asis, sampai Luga Tambunan lah, semuanya lenyap semua. Begitu saya, cuman guyonan ya, saudara ya. Cuman guyonan. Saya Nabi 26, ya langsung di-endorse sama TV One, sama Metro TV, sama
sama media-media Indonesia. Jadi sampai sekarang Nabi 26 tidak tergantikan, kecuali nanti Anda di-endorse lagi sama media Indonesia. Tapi intinya saudara ya, ini saya menasihatkan kepada Anda semuanya, mungkin ada apologet YouTubers atau siapapun Anda. Atau Anda yang melayani di yayasan, atau Anda yang melayani sehari-hari, nah, dapat nama itu maksudnya apa sih? Ketika Anda ingin dihargai ketika melayani, saudara. Ketika kamu ingin dihargai ketika melayani, jangan kamu berpikir ya bahwa kamu itu sudah melayani. Belum, saudara. Ketika kamu ingin dihargai ketika kamu melayani, kamu itu belum melayani, saudara. Apalagi nanti kamu mau dipenggal kepalanya, kamu cuma dipenggal kehormatanmu saja, lebih baik saya kehilangan kepala daripada kehormatan. Nah itulah, sama saja. Jadi Anda mau berkorban katanya, Anda mau mati demi Kristus, ya, Anda belum saatnya, ya, belum. Anda belum pantas kalau Anda masih tersinggungan dalam melayani, ya kan? Anda masih punya kepala, karena kepala kita adalah Kristus. Makanya Paulus bilang bolak-balik ya, Kristus adalah kepala dari segala sesuatu. Tuhan Yesus juga ngajari siapa yang ingin menjadi kepala, kamu harus jadi yang di bawah. Ya. Nah, masalahnya di dalam mentalitas kita adalah apa, saudara? Kenakan kawan. Orang Tegal kan suka begitu ngomongnya. Saudara, kalau orang Salatiga itu orangnya suka mocking orang ya, suka bully. Orang Semarang itu orangnya suka meremehkan orang lain. Pokoiso, poiso, poiso, itu ya. Nah kalau orang Tegal itu ya nggak mau rugi orangnya, saudara. Ya, kenakan kawan. Nah itu ya, bahas-bahasnya gitu ya. Nah, tapi itu ya, itu stereotip kultur kota itu ya. Nah, saudara, makanya ada orang, kalau Anda melihat ya, orang-orang suami istri ya nggak mau rugi, saudara. Oh, kenakan kamu, oh, kenakan dia, enak temen. Saya yang capek-capek. Suami istri itu kalau sudah bilang nggak mau rugi, repot, saudara. Suami istri itu kalau nggak mau rugi, repot. Ya, itulah ya. Aku yang capek, gini kamu yang enak-enakan. Itu ya, saudara ya. Nah, itulah masalahnya. Kalau suami istri ya penuh dengan pengorbanan. Jadi kalau suami istri kamu masih ada, oh, kenakan kamu. Nah, itu kamu bukan suami istri itu. Ya, hubunganmu entah apa, pokoknya bukan suami istri. Kalau kamu suami istri yang benar, kamu itu nggak pernah bilang, oh, kenakan kamu. Ya, saudara ya. Biasanya kalau, celakanya kalau pengantin baru ya, baru menikah berapa minggu, berapa bulan, sudah kenakan kamu, kenakan mertua, orang tuamu. Oh, keenakan dia dong, enak-enakan. Nah, misalnya gitu, istrimu itu cuma enak-enakan. Nah, pemikirannya udah jahat, saudara ya. Ya seberapa levelnya keenakan dia dong. Cuman numpang makan tidur, dapat uang banyak, misalnya begitu ya. Itu atau keenakan dia, kamu yang kerja, perempuannya yang kerja, dia yang belum tentu, saudara. Orang kamu laki-laki lagi di rumah, kamu pikir dignity-nya terus kena ya, saudara ya. Mungkin saudara nggak belum paham saya maksud ya. Tapi banyak suami istri itu hubungannya adalah untung rugi. Nah, saudara, di rumah saja Anda berpikirnya sudah untung rugi, tapi ini untuk Tuhan, Pak, saya nggak mikir untung rugi. Bohong kamu. Kalau kamu di rumah saja mikir untung rugi, apalagi buat Tuhan. Kamu pikir nggak untung rugi, coba begitu kamu ada masalah. Kamu mikir untung rugi, saudara. Mikirnya kamu untung rugi. Ngeri, saudara. Orang yang berpikir melayani udah untung rugi. Nah, Pastor Daniel bilang ya, kalau saya rugi, berarti surga diuntungkan. Wih, keren banget. Kalau Anda melayani Tuhan sampai Anda rugi, berarti surga diuntungkan, saudara. Ingat-ingat ya, itu pesannya Papi Daniel tadi malam ya sama saya ya.
Kalau Anda melayani Tuhan terus rugi, berarti surga diuntungkan. Bersukacitalah. Mungkin kamu rugi apa? Dipermalukan, kamu sakit hati, mungkin kamu rugi uang juga keluar nomboki, mungkin kamu rugi apa, saudara? Harga dirimu terluka, kamu diremehkan, direndahkan, ya mungkin ya ya kita tahu kita kan banyak pengurus baru ini kan, atau teman-teman yang melayani di lapang. Oke, enakan dia, tidak apa-apa, lakukan saja. Kok aku merasa dimanfaatkan ya? Berarti surga memanfaatkanmu. Berarti kamu bermanfaat bagi kerajaan surga. Kan begitu aja, saudara. Oh, saya ini dimanfaatkan nih sama yayasan ini. Berarti surga diuntungkan. Ya, berarti kamu bermanfaat bagi kerajaan surga. Ya, saudara ya. Nah, dua hal itu ya, untung rugi dan masalah cari nama. Nah, mudah-mudahan di dalam komunitas kita, saudara ya, kita berdoa terus ya, jaga supaya kita jangan sampai seperti itu. Ya, ini khotbah yang sangat retorika ya, basa-basi. Oh, bukan, saudara. Kita harus demikian. Kalau kita bisa mencapai itu, maka kita akan semakin diberkati Tuhan semuanya. Tuhan Yesus memberkati.